kita bersama-sama di hari Minggu ini meluangkan waktu kita bukan di rumah, bukan menonton dari jauh. Kita memilih hadir di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari Medan untuk Sumatera Utara, dari Sumatera Utara untuk Indonesia, bahwa perubahan bergelora dan akan memenangkan di Februari 2024. Insya Allah, amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyadari hari ini banyak sekali ibu kumpul di sini. Apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Kalau mahal begini, bagaimana kalau kita lanjutkan? Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Jadi butuhnya apa? Butuhnya apa? Anak-anak muda, apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Yuk kita lanjutkan. Setuju? Lanjutkan. Butuhnya apa? Butuhnya apa? Perubahan. Yang berkumpul di sini, kita mendorong perubahan, kita ikhtiarkan perubahan supaya ini kita akan lakukan. Kebutuhan pokok harganya kembali murah. Lapangan pekerjaan tersedia untuk semuanya. Hari ini petani bekerja keras, tapi harga jual gabahnya murah. Keluarga-keluarga bekerja keras, uangnya habis untuk membeli beras yang mahal. Betul? Kalau harga beras mahal, tapi dirasakan oleh petani, maka mungkin kita akan ikhlas. Betul tidak? Tapi kita bayar beras mahal, petani terimanya murah, uangnya hilang di jalan. Ini mafia yang akan kita berantas melalui perubahan bulan Februari besok. Mereka yang membuat kebutuhan pokok kita harganya menjadi mahal, siap menjadi bagian perjuangan itu? Siap memenangkan perubahan? Jika kita kerjakan dengan serius, insya Allah dengan kewenangan yang didapat, kita lakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bagi semuanya. Lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda, sudah sekolahnya tinggi, sudah kuliahnya tinggi, cari pekerjaan mudah atau sulit? Di luar sana investasinya bergerak naik, investasi di Indonesia naik, tetapi lapangan pekerjaan tidak tambah. Tahu kenapa sebabnya? Karena investasinya di bidang-bidang yang tidak menyerap tenaga kerja jumlahnya banyak. Kita akan ubah lewat perubahan investasinya di bidang-bidang yang menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Industri, manufaktur, pertanian, itu yang harus didorong. Pertambangan memang menaikkan pendapatan, tapi dia tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kita butuhkan adalah yang memberikan lapangan pekerjaan. Lewat perubahan akan kita kerjakan itu semua. Siap menjadi bagian dari perubahan? Siap menjadi bagian dari perubahan? Saudara sekalian, mendorong perubahan itu banyak tantangannya. Sanggup menghadapi tantangan semua? Sanggup menghadapi tantangan semua? Bila dalam perjuangan ini menghadapi tantangan, maka jawab pada mereka yang menantang. Apabila Anda memilih untuk tetap kebutuhan pokok mahal, tetap lapangan pekerjaan sulit, maka silahkan Anda teruskan dan pilih nomor yang lain. Tapi
Bila kita ingin Indonesia lebih adil, kebutuhan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia, maka pilihannya nomor dalam perjalanan perjuangan ini untuk menghadapi kekuatan yang mencegah perubahan. Yang dibutuhkan adalah keberanian. Yang dibutuhkan apa? Keberanian. Mengapa kita berani? Karena kita yakin kita benar. Betul? Berani karena itulah esensi perjuangan kita. Jadi, bila kita menghadapi intimidasi, apa jawab kita? Kita akan katakan, jangan sekali-sekali mengintimidasi, karena kami berjuang untuk kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sekali-sekali mengancam, karena kami berjuang untuk perubahan bagi keadilan di Indonesia. Sanggup mengatakan itu? Sanggup menghadapinya? Tunjukkan bahwa perubahan adalah sah. Perubahan itu boleh dan kita perlu melakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyaksikan banyak sekali praktek-praktek korupsi, betul tidak? Akankah kita biarkan? Akan dibiarkan? Untuk memberantasnya perlu ketegasan dan keberanian. Betul? Mari kita kumpulkan keberanian itu dan kita dorong untuk perubahan 14 Februari 2024. Jangan lagi koruptor dibiarkan melenggang tanpa ada hukuman. Kita harus miskinkan koruptor-koruptor itu. Diapakan pemimpin koruptornya? Diapakan? Dimiskinkan. Kita ulangi, koruptornya apakan? Dimiskinkan. Karena mereka tidak layak untuk menikmati uang yang tidak halal yang mereka kumpulkan dalam korupsi. Betul? Dan itu artinya perjuangan kita tidak boleh dinodai dengan barang-barang yang haram, tidak boleh dinodai dengan cara-cara yang kotor. Tapi karena kita tahu perjuangan ini untuk kebaikan, kita jalankan dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang baik untuk tujuan kebaikan. Insya Allah Allah bukakan pintu untuk keberhasilannya. Sekali lagi, terus lagi. Biarkan amin menggema dan biarkan semua merasakan bahwa ungkapan amin ini bukan dari mulut kita, ini dari hati kita. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang datang dengan semangat, datang dengan idealisme. Amin sekalian. Pada saat tadi saya tiba di Bandara Kuala Lumpur, tadi saya cerita sama Bang Prananda. Bang Prananda, pada saat kami mendarat, Pak Edi menjemput, Pak Iskandar menjemput, dan jajaran pimpinan partai PKS, Nasdem, PKB menjemput. Di luar begitu banyak warga menjemput. Saya ingin sampaikan di sini, rupiah bisa mendatangkan orang, rupiah bisa mengumpulkan orang, tapi rupiah tidak bisa membakar semangat, rupiah tidak bisa memunculkan idealisme, rupiah tidak bisa menunjukkan kekuatan hati, rupiah tidak bisa membeli hati. Dan apa yang saya temukan di bandara tadi, yang saya temukan bukan orang hadir, yang saya temukan adalah ribuan hati pikiran yang menginginkan perubahan bagi Indonesia. Bukan datang dengan badan dan dibayar, bukan datang karena bayaran, tapi datang karena keinginan Indonesia lebih adil, Indonesia lebih makmur untuk semua.
berjuang tidak dibayar, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya, tidak ada rupiah yang bisa menggantikan idealisme itu. Tidak ada rupiah yang bisa menyetarakan idealisme itu. Dan yang berkumpul di sini orang-orang yang tak ternilai harganya. Tak ternilai, dan itulah yang kita perjuangkan. Karena itulah mengapa kita berani, karena kita yakin kita benar, dikerjakan dengan cara yang benar, dan berkumpul di sini orang-orang yang hatinya lurus. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Terus sekalian, tantangan yang kita hadapi tidak kecil. Di luar sana ada percakapan tentang netralitas, ada percakapan tentang tidak mendukung salah satu calon oleh aparat pemerintah, oleh TNI, oleh polisi. Kita ingin agar netralitas itu benar-benar diwujudkan. Kita kirimkan pesan kepada semua, lihatlah wajah-wajah orang-orang jujur di tempat ini. Lihatlah wajah ibu-ibu yang menginginkan adanya keadilan dan kejujuran. Mereka yang melahirkan anak-anak bangsa yang pejuang. Pada aparat sipil negara, pada penegak hukum, pada KPU, pada Bawaslu, jangan pernah hianati ibu-ibu kita yang melahirkan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih baik. Bila terima perintah untuk tidak netral, maka jawab, saya pernah disumpah dan sumpah saya mengatakan saya harus netral. Katakan itu pada atasan, tunjukkan bahwa saya menjaga sumpah yang saya katakan saat saya dilantik. Dengan itu maka kita bisa mengatakan di kemudian hari pada anak-anak kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa ayahmu, ibumu saat diperintah untuk mengkhianati sumpah, ayahmu, ibu mengatakan saya pegang sumpah itu, karena itu sumpah di hadapan Tuhan dan saya rela menerima konsekuensinya. Ini adalah pejuang dan kita berharap semua jajaran menunjukkan sikap itu. Setuju? Dengan cara seperti itu maka pemilu kita menjadi pemilu yang aman, damai, jujur. Saya pernah katakan, kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Begitu ada rasa keadilan, ada kedamaian. Tanpa rasa keadilan sulit ada kedamaian. Ingin pemilu adil, ingin pemilu damai? Ingin pemilu damai? Maka katakan pada semua, kalau ingin pemilu damai, maka lakukanlah pemilu dengan adil. Jangan curang, jangan ada kecurangan, karena kecurangan akan menghadirkan ketidakadilan. Ketidakadilan memunculkan kemarahan, ketidakpuasan, dan itu yang membuat legitimasi bisa berubah. Lalu sekalian yang saya hormati, kita ingin dengan kita berkumpul di sini, Medan berubah, Sumatera Utara berubah. Yang paling penting, rumah tangga kita menjadi lebih makmur. Rumah tangga kita menjadi lebih makmur. Dan itu perlunya kewenangan. Karena itu harus semuanya siap berjuang untuk mendapatkan kewenangan itu. Berani berjuang lengkap, berani berjuang tuntas. Yuk saya ajak kita menyanyikan Maju Tak Gentar. Ayo berdiri semuanya. Ya, nyanyi lagu Maju Tak Gentar ya. Hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kita jangan takut. Ya, kita siap berputar. Siap, semuanya udah siap? Yuk. Yang pegang bendera boleh meninggalkan benderanya. Yang tanpa bendera, tangan kanan ke atas, tangan
tapi kita ingin mengganti kebijakannya supaya Indonesia merasakan adil makmur untuk semua. Kita ulang sama-sama, adil makmur untuk semua. Sekali lagi, adil makmur untuk semua. Sekali lagi, adil makmur untuk semua. Sekali lagi, adil makmur untuk semua. Lagi, adil makmur untuk semua. Baik sekalian, adil makmur sudah sering kita dengar, tapi kali ini kita mengatakan kami ingin adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian. Negeri ini negeri yang kaya raya, tapi kekayaannya baru dinikmati oleh sebagian. Betul? Kita ingin negeri ini kaya raya dan dinikmati oleh semuanya. Tambah lagi kebutuhan kita, apalagi di Kota Medan. Saya dengar Kota Medan sering macet, betul? Kalau sering macet apa konsekuensinya? Harga biaya transportasi jadi mahal, betul? Nah, salah satu yang kita akan lakukan, insya Allah, membangun transportasi umum di kota-kota besar seperti Medan jika kita terpilih, insya Allah. Di Jakarta hari ini ada transportasi umum yang menjangkau semua. Insya Allah kita bangun sama-sama di Medan transportasi umum sehingga keluarga-keluarga di Medan tidak perlu membayar ongkos transportasi yang mahal karena negara menyiapkan transportasi umum untuk warga di Medan. Jadi minimal kita dengan nomor 1, harga beras murah, kebutuhan pokok terjangkau. Yang kedua, lapangan pekerjaan luas, anak-anak muda dapat lapangan pekerjaan. Yang ketiga, transportasi umum dibangun sehingga ongkos transportasi menjadi murah. Insya Allah itu kita bisa laksanakan sama-sama. Yang keras, yang keras. Yang berapa? Yang berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Jangan sampai menyebut namanya Amin, karena namanya bukan Amin. Namanya Anies, wakilnya Muhaimin. Wakilnya singkatannya singkatan ini bukan dibuat oleh konsultan. Singkatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Bukan bikinan konsultan. Itu singkatan yang dibuat dari takdir Allah. Pasangan yang singkatannya, insya Allah apapun yang kita inginkan jawabannya. Kita ingin Indonesia lebih makmur, Indonesia lebih adil, semua kita terjangkau, semua kita terjangkau. Terus sekalian, apapun yang kita inginkan jawabnya amin, 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 amin. Insya Allah yang kita ikhtiarkan dibukakan pintu keberhasilan. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin sampaikan terima kasih. Kenapa saya sampaikan terima kasih? Karena Bapak Ibu sekalian memilih hadir di sini. Bapak Ibu punya pilihan tetap berada di rumah dan menonton. Tapi Bapak Ibu datang ke sini, nanti bisa Bapak Ibu katakan kepada anak Bapak Ibu, kepada anak dan anak Bapak Ibu sekalian, ketika Indonesia di persimpangan jalan di tahun 2024, ayahmu, ibumu bukan penonton, ayahmu, ibumu pejuang yang memperjuangkan Indonesia ke arah yang lebih baik, pejuang yang ikut mengusahakan Indonesia jadi lebih adil, Indonesia lebih makmur. Ibumu, bapakmu menjangkau semua untuk gerakan perubahan. Itu catatan yang membanggakan, catatan yang bisa diceritakan pada anak cucu. Mereka yang duduk di
cita rasa bangga, dan insya Allah dilipat gandakan pahala perjuangannya, dimuliakan catatannya di kemudian hari, karena ini bagian dari membuat Indonesia lebih baik. Nama ibu, nama bapak mungkin tak tercatat di dalam laporan media-media, tapi tercatat di catatan malaikat dan di catatan Allah yang nantinya akan dibalas dengan lipatan pahala tanpa batas, insya Allah. Terus sekalian, kita ingin sama-sama sampaikan, bila Medan sukses, Medan berhasil berubah, Sumatera Utara berubah. Bila Sumatera Utara dorong berubah dan sukses, insya Allah Sumatera semuanya akan berubah dan menular ke seluruh Indonesia. Sampaikan kepada tetangga, kepada saudara, bahwa gelombang perubahan ini tak bisa dihentikan. Gelombang perubahan ini tak bisa di-stop. Gelombang perubahan ini bergerak dari hati rakyat yang tulus, dari keinginan orang-orang ikhlas untuk Indonesia yang lebih baik.